Nah, untuk orang-orang yang sudah terlanjur nih dok, didiagnosis mengalami kanker kewanitaan atau kanker serviks, entah itu kanker endometrium gitu ya. Nah, sekarang apakah ada metode baru gitu dok yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker-kanker tersebut? Ya, nah kalau bicara tentang itu semua itu kita sebut sebagai modalitas ya. Jadi modalitas treatment namanya, modalitas pengobatan ya. Nah, modalitas pengobatan itu tergantung dari jenis kankernya dan tergantung dari stadiumnya ya. Sebagai contoh tadi dok, kalau misalnya kanker serviks itu apa sih dok operasi yang terbaru apa? Nah, kalau kita dia stadium awal, kita lakukan biasanya operasi ya. Kita operasi, setelah operasi ini kita lakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan ahli histopatologinya bersama dengan pemeriksaan frozen section atau patologi anatomi untuk menentukan apakah suatu jaringan ini jinak atau ganas pada saat durante operasi. Kalau misalnya ganas, kita bisa melakukan tindakan yang lainnya. Misalnya mengangkat rahim, mengangkat indung telur, mengangkat apendik, mengangkat omentum, dan melihat organ-organ lain yang terlibat. Apakah perlu ada modalitas tambahan? Misalnya kita perlu tambah sinar atau kita perlu tambah kemoterapi. Ya. Tapi sebaliknya kalau waktu kita operasi ternyata hasil patologi endometriumnya jinak, berarti kita cuma angkat penyakitnya aja. Nah, disinilah kekuatan daripada ahli patologi anatomi atau pemeriksaan frozen section. Nah, kalau pemberian sinar ini tentunya ada macam-macam juga ya, ada model namanya radiasi eksterna maupun radiasi interna. Nah, radiasi interna itu yang terbaru yaitu brachytherapy. Nah, radiasi internanya ini diberikan brachytherapy 3 atau 4 kali. Sedangkan radiasi yang eksternanya kita berikan setiap hari selama 25 kali. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien dengan kanker serviks stadium awal. Nah, bagaimana dok dengan kanker serviks stadium lanjut? Nah, biasanya kalau stadium lanjut kita kasih modalitas kemoradiasi. Nah, jadi tidak operasi karena pasien stadium lanjut tumornya sudah kemana-mana dan kita resiko perdarahan dan menyebar kemana-mana. Nah, terapi yang diberikan biasanya kemoterapi ya. Kemoterapi ini macam-macam. Ada yang terbaru kemoterapi yang konvensional maupun pemberian kemoterapi yang imunoterapi ada. Untuk radiasinya itu juga kita akan berikan radiasi eksterna dan radiasi interna. Nanti kadang-kadang kita perlu juga tambahkan kemoterapi, kadang-kadang juga tidak perlu. Jadi tergantung dari situasi, dari kondisi dari pasien itu sendiri. Jadi kalau radiasi eksterna itu kita kayak seperti di sinar ya. Di sinar di bagian bawah itu setiap hari ya, dan itu biasanya efek sampingnya sangat minimal. Sedangkan kalau untuk radiasi interna yang brachytherapy itu harus rawat inap biasanya. Karena kita memasukkan satu alat ke dalam organ genitalia yang tujuannya adalah sinarnya itu betul-betul nempel atau dekat dengan yang akan disinar. Jadi kalau untuk pengangkatan kanker serviks dengan laparoskopi itu bisa untuk stadium awal ya. Yaitu kita sebut dengan radikal hysterektomi, tapi kita menggunakan laparoskopi ya. Kelebihannya adalah nyerinya lebih bersedikit ya, dan kemudian pemulihannya bisa lebih cepat dibanding operasi open.